Baik, kita lanjutkan untuk segmen ketiga untuk motional EMF dari modul pembahasan modul G, electromotive force atau gaya gerak listrik. Mari kita mulai untuk catatan yang sudah kita siapkan. Berikut ini adalah ilustrasi terkait dengan rangkaian listrik sederhana. Jika kita berpikir tentang rangkaian listrik, baterai yang dihubungkan ke bola lampu, mungkin muncul pertanyaan yang membingungkan untuk beberapa orang. Dalam prakteknya, arus yang mengalir ini akan sama di sepanjang loop. Mengapa demikian? Jika tenaga pendorong yang jelas kita ketahui dari dalam baterai, berarti ini adalah sumbernya. Kita mungkin mengira arus akan lebih besar di uh, bagian baterai, dan mungkin tidak ada sama sekali arus yang ada di lampu atau mengecil begitu ya. Bagaimana bisa menghasilkan arus yang sama di setiap segmen? Uh, jadi jika arusnya tidak sama di semua arah, misalnya selama sepersekian detik pertama setelah saklar ini ditutup, maka muatan berkemungkinan akan menumpuk di suatu tempat. Dan inilah poin pentingnya, medan listrik dari akumulasi muatan-muatan ini sedemikian rupa akan meratakan aliran arus listrik. Jadi misalkan arus yang masuk ke dalam suatu belokan rangkaian listrik lebih besar daripada arus yang keluar, maka akan menumpuk muatan di bagian siku ini. Ini akan menghasilkan medan yang mengarahkan untuk saling menjauh dari bagian ini, bisa ke arah ke bawah dan ke atas, karena sumber muatan garis gayanya keluar dari muatan positif tersebut. Ini ilustrasinya. Nah, dari sini medan ini akan melawan arus yang masuk, karena di sini akan ada muatan positif juga yang akan masuk misalkan. Nah, nanti akan dilawan, dan ini akan memperlambat adanya arus yang masuk dan mendorong untuk arus yang keluar. Dengan demikian, dengan adanya proses ini yang dilakukan secara otomatis, maka ini akan berlangsung sampai tercapai kesetimbangan secara cepat. Waktu ini bisa berlaku secara, atau mekanisme ini berlaku secara otomatis. Ini adalah sistem yang sangat luar biasa, secara otomatis mengoreksi diri untuk menjaga keseragaman ketika arus mengalir, dan melakukan semuanya dengan sangat cepat, sehingga dalam prakteknya kita dapat aman mengasumsikan bahwa arusnya adalah sama di sekitar rangkaian listrik. Sebenarnya ada dua gaya yang terlibat ya, kalau kita kategorikan. Misalkan di sini ada dua gaya yang terlibat untuk menggerakkan arus pada rangkaian listrik, yaitu yang pertama dari sumber, itu kita notasikan sebagai F subscript S, yang biasanya berkaitan dengan bagian yang terbatas dari suatu loop, ya misalkan itu adalah baterai, ya katakanlah seperti itu. Kemudian yang kedua selain Fs, ini adalah electrostatic force atau gaya elektrostatik, yang mana berfungsi untuk memperlancar aliran arus listrik dan mengkomunikasikan pengaruh dari sumber ke bagian sirkuit yang relatif lebih jauh, seperti tadi ilustrasinya adalah bola lampu. Dengan adanya dua ini, maka F merupakan gabungan antara F sumber dan elektrostatik, Fs ditambah E. Agen secara fisik yang bertanggung jawab atas Fs dapat terdiri dari banyak hal. Dalam baterai itu adalah kekuatan, misalkan gaya kimia begitu ya, dan dalam kristal piezoelektrik tekanan mekanis yang diubah menjadi impuls listrik. Kemudian misalkan dalam suatu termokouple itu adalah gradien temperatur, sedangkan pada suatu sel fotolistrik itu adalah cahaya. Pada suatu generator desain suatu generator Van de Graaff, jadi di situ agennya adalah elektron yang secara umum dimuat dalam suatu sistem sabuk karet yang bergerak begitu ya. Ya, apapun mekanismenya, efek bersih yang ditentukan
atau yang dihasilkan pengaruhnya itu ditentukan oleh suatu integral garis dari F di sekitar sirkuit. Karena loopnya tertutup berarti integral tertutup. Dan karena di sini ada Fs dan E, kalau kita tinjau E, integral tertutup dari E dot dl sama dengan 0. Ini bisa dicek di materi di elektrostatik. Jadi kita akan berhubungan dengan F, atau ya kita bisa gunakan saja Fs karena bagian sini adalah memberikan kontribusi 0. Nah, di sini kita punya integral tertutup dari Fs dot dl. Nah, di sini kita definisikan sebagai epsilon di sini sebagai electromotive force atau EMF dari suatu sirkuit listrik atau rangkaian listrik. Mungkin istilah yang lain adalah untuk EMF adalah GGL atau gaya gerak listrik. Nah, beberapa orang mungkin lebih suka dengan istilah elektromotans, tapi EMF atau GGL biasanya lebih sering digunakan, dan mungkin kita akan menggunakan istilah tersebut pada pembahasan kita. Pada suatu sumber listrik ideal EMF, misalkan baterai tanpa resistensi misalnya, gaya total pada muatan adalah 0. Jadi di sini E sama dengan negatif Fs. Sedangkan potensial, perbedaan potensial antara terminal A dan B itu disimbolkan sebagai V, ini sama dengan integral dari A sampai B untuk E dot dl. Ini berkaitan dengan integral A sampai B dari Fs dot dl. Karena rangkaiannya tertutup, maka integral tertutup dari Fs dot dl ini sama dengan EMF atau electromotive force. Jadi di sini baterai memiliki fungsi pada titik A dan B itu sebagai beda potensialnya untuk mempertahankan perbedaan tegangan yang sama dengan gaya gerak listrik atau EMF. Jadi misalkan baterai 6 volt akan menjaga terminal positif 6 volt di atas terminal negatif dari medan elektrostatik yang dihasilkan, menggerakkan arus di sekitar rangkaian lainnya dengan beda tegangan yang sama di AB, jadi dijaga seperti itu. Dengan demikian arus akan mengalir dan menggerakkan arus ke arah yang berlawanan dari medan E. Oleh karena itu integral garis dari Fs di sini merupakan integral tertutup dari rangkaian listrik. EMF atau ya ini sini epsilon dapat diartikan sebagai pekerjaan yang dilakukan persatuan muatan oleh sumbernya. Ya, beberapa buku teks juga mendefinisikan dengan cara seperti ini untuk EMF. Baik, selanjutnya terkait dengan motional EMF. Sebelumnya tadi di slide awal kita sudah menyebutkan beberapa kemungkinan sumber dari EMF. Baterai merupakan sesuatu yang paling familiar, paling dikenal, tapi yang paling umum untuk penjelasan berikutnya ini adalah digunakan suatu desain generator sederhana. Generator ini memanfaatkan motional EMF yang muncul ketika kita menggerakkan suatu kabel melalui suatu medan magnet. Jadi misalkan kita punya medan magnet pada area berarsir ini berwarna abu-abu ini, di sini terdapat suatu medan magnetik uniform seragam B, vektor B mengarah masuk ke dalam bidang kertas atau bidang pengamatan ini. Kalau disimbolkan biasanya simbolnya adalah cross dari arah vektornya. Ini seragam untuk yang arah warna grey ini, area berwarna abu-abu ini.
Sedangkan di sini adalah suatu kawat secara sederhana dibentuk kotak saja untuk membantu penjelasan kita pada analisis persamaan matematis nanti. Jadi di sini ada kawat dihubungkan dengan suatu resistor yang mewakili bahwa ini akan berhubungan dengan suatu misalkan bola lampu atau yang lainnya, yang mana kita akan berusaha mengalirkan arus listrik dari kondisi kawat listrik yang berhubungan dengan resistor seperti ini. Nah, jika kita memiliki bentuk seperti ini, kita punya titik-titik yang bersinggungan pada area di kawat dan juga wilayah medan magnetik. Di sini kita punya A, B, C, D. Di sini kita punya lebar X dan ini tingginya atau lebarnya juga H ke arah atau sisi yang satunya. Jika kita menggerakkan loop ini ke kanan secara bersama-sama sebesar kecepatan V, di mana di sini akan muncul atau muatan pada segmen AB ini akan mengalami suatu gaya magnetik yang berarah vertikal ya menuju A ke B, sehingga dari sini komponen dari Q yang bergerak V dan dipengaruhi oleh medan magnetik B ini akan membuat arus mengalir sepanjang loop dengan arah searah jarum jam. Ini adalah suatu model untuk generator, model awal atau primitif model. Jadi EMF di sini adalah epsilon sama dengan integral tertutup dari F magnetic.dl atau setara dengan V dikalikan B dikalikan H yang merupakan lebar dari loop pada ilustrasi kita ini. Sedangkan horizontal segmen horizontal BC dan AD tidak memberikan kontribusi karena gayanya karena gaya yang mempengaruhi untuk B ini perlu kita cek dari aturan tangan kanan. Di sini tidak tegak lurus dengan kawat. Sedangkan untuk yang AB ini bersesuaian dan bisa memberikan arah arus yang kurang lebih akan berarah secara vertikal. Ya, selanjutnya kita akan mengekspresikan EMF yang dihasilkan pada suatu loop yang bergerak. Jadi kita akan menggunakan P sebagai flux dari medan magnetik vektor B yang melalui loop tersebut, di mana flux ini setara dengan integral dari medan vektor B dot dA, jadi luas area. Dan luas area ini kita gunakan kotak, berarti di sini ada komponen X dan komponen H. Jadi flux ini sama dengan B dikalikan dengan X dikalikan dengan H. Dan sebagaimana loop bergerak, maka flux ini akan berkurang karena bergerak ke kanan berarti akan berkurang. Di sini kita punya perubahan dx per dt, dan di sini kita gunakan tanda negatif. Dx per dt ini berkaitan dengan kecepatan, jadi dimensi jarak terhadap waktu. Jadi kita punya negatif B, V, dan H. Dan di sini kalau kita coba hubungkan dengan bentuk persamaan di slide sebelumnya, maka EMF ini ternyata memiliki hubungan negatif di sini. Atau secara sederhana kita bisa menunjukkan bahwa EMF sama dengan negatif D P per dt atau D flux per dt. Ini adalah aturan flux untuk pergerakan EMF. Oke, jadi terlepas dari kesederhanaan bentuk ini, aturan flux ini tidak hanya berlaku untuk bentuk kotak saja, tetapi bisa dilakukan untuk berbagai bentuk yang lain, misalkan dari loop, misalkan elips atau lingkaran. Ya, secara umum ini adalah penyederhanaan dari yang sudah dijelaskan secara matematis. Jadi tidak harus bentuknya tetap seperti ini. Oke, demikian untuk pembahasan segmen ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.